Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perjalanan Hidup. Di channel ini, kami akan menghadirkan kisah-kisah nyata penuh pelajaran kehidupan. Tentang kesabaran, penghinaan, penyesalan dan karma yang datang di waktu tak terduga. Selamat menonton dan semoga cerita hari ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Pagi itu langit masih mendung ketika Sari mendorong gerobak kecil berisi tanaman hias miliknya ke depan rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota Bandung. Jalanan masih basah oleh sisa hujan semalam. Sementara suara motor para pekerja mulai memenuhi gang sempit tempat ia tinggal. Dengan jilbab abu-abu yang mulai pudar warnanya dan sandal sederhana, Sari tampak seperti wanita biasa yang menjalani hidup pas-pasan. Tak ada seorang pun yang akan menyangka bahwa wanita berusia 35 tahun itu pernah hidup bergelimang kemewahan. Sudah 5 tahun sejak perceraiannya dengan Arman. Sejak hari itu pula hidup Sari berubah total. Dulu ia dikenal sebagai istri seorang pria ambisius yang terus mengejar jabatan di dunia perbankan. Namun ketika Arman mulai sukses dan kariernya menanjak, sikap pria itu perlahan berubah. Rumah tangga mereka yang dulu hangat berubah penuh gengsi, pertengkaran, dan penghinaan. Sari masih mengingat jelas malam ketika Arman melempar map ke meja makan sambil menatap rendah dirinya. "Aku capek hidup sama perempuan yang pikirannya kecil. Seperti kamu," ucap Arman dingin waktu itu. Sari yang sedang menyuapi anak mereka hanya terdiam. "Aku cuma ingin kita hidup tenang, Mas." "Tenang? Orang sukses tidak hidup untuk tenang. Mereka hidup untuk dihormati." Kalimat itu masih membekas di kepala Sari sampai sekarang. Setelah perceraian terjadi, Arman pergi membawa seluruh kemewahan yang dulu mereka miliki. Mobil, rumah besar, relasi sosial, semua hilang dari hidup Sari. Bahkan sebagian orang yang dulu sering datang ke rumah mereka mendadak menghilang, seolah tidak pernah mengenalnya. Namun Sari tidak pernah benar-benar hancur. Ia memilih memulai hidup dari awal tanpa banyak bicara kepada siapapun. Dengan sisa tabungan pribadi yang tidak seberapa, ia membuka usaha kecil menjual tanaman hias dan bunga meja. Setiap pagi ia merawat tanaman sendiri, mengantar pesanan sendiri, bahkan kadang duduk di pasar demi mendapatkan pelanggan. Tetangga sekitar mengenalnya sebagai janda pendiam yang pekerja keras. Bu Rini, pemilik warung depan gang, sering merasa kasihan melihat kehidupan Sari. "Bu Sari, kenapa ibu nggak cari suami lagi saja? Kasihan hidup sendiri terus," tanya Bu Rini suatu pagi. Sari hanya tersenyum kecil sambil menyusun pot bunga. "Hidup tenang begini juga sudah cukup buat saya, Bu." Tapi mantan suami ibu itu sekarang katanya sudah jadi orang penting. Ya? Tangan. Sari sempat berhenti sesaat, namun ia kembali melanjutkan pekerjaannya tanpa menunjukkan perubahan wajah. "Rezeki orang beda-beda," jawabnya pelan. Padahal jauh di dalam hati, nama Arman masih seperti luka yang belum benar-benar mengering. Bukan karena ia masih mencintainya, melainkan karena semua penghinaan yang dulu diterimanya membuat Sari belajar satu hal penting. Tidak semua orang mampu bertahan saat pasangannya berada di bawah. Hari-hari Sari berjalan sederhana. Bangun sebelum subuh, memasak sendiri, menyiram tanaman, lalu menerima pesanan pelanggan melalui ponsel lamanya, yang layarnya bahkan sudah retak di bagian sudut. Sesekali ia terlihat duduk sendirian di teras kontrakan, sambil menikmati teh hangat murah yang dibelinya di warung. Namun di balik kesederhanaan itu, Sari sebenarnya menyimpan ketenangan yang sulit dimiliki banyak orang. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya. Bahkan ketika beberapa orang merendahkannya karena penampilannya yang sederhana, ia memilih diam. Suatu siang, seorang pelanggan datang mengambil pesanan bunga ke rumah kontrakannya. Pria muda itu sempat terlihat heran melihat keadaan rumah Sari yang sangat sederhana. "Ibu ini yang punya toko bunga Melati Asri?" tanyanya memastikan. "Iya, saya sendiri." Pria itu terlihat bingung. "Saya kira pemiliknya orang kaya. Soalnya banyak perusahaan besar pesan bunga di sini." Sari hanya tersenyum kecil. "Alhamdulillah kalau masih dipercaya pelanggan." Tak, ada yang tahu bahwa usaha kecil itu sebenarnya berkembang cukup pesat. Nama toko Melati Asri mulai dikenal beberapa perusahaan besar karena kualitas rangkaiannya yang elegan. Bahkan beberapa hotel berbintang rutin memesan dekorasi bunga dari tempat Sari. Namun Sari sengaja tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah suka memamerkan apapun sejak dulu. Pagi itu, setelah menyelesaikan pesanan bunga untuk sebuah acara perusahaan, Sari menerima telepon yang membuat langkahnya terdiam.
Selamat pagi, Bu Sari. Kami dari Bank Sentosa ingin mengingatkan bahwa rapat pemegang saham hari ini dimulai pukul 10 pagi. Sari memandang langit sebentar sebelum menjawab tenang. Baik, saya datang. Setelah telepon ditutup, ia masuk ke kamar kecilnya yang sederhana. Di sana hanya ada lemari kayu tua, cermin kecil, dan beberapa pakaian yang tergantung rapi. Sari mengambil sebuah map hitam dari dalam lemari. Tangannya membelai pelan dokumen di dalamnya sebelum menarik napas panjang. Hari itu sebenarnya bukan hari biasa. Sudah bertahun-tahun Sari memilih menyembunyikan identitasnya dari banyak orang. Bahkan, Arman sendiri tidak pernah benar-benar tahu apa yang dilakukan mantan istrinya setelah perceraian mereka. Ia hanya mengira Sari hidup susah dan bertahan dengan pekerjaan kecil. Padahal diam-diam, warisan bisnis ayah Sari yang dulu tidak pernah dianggap Arman perlahan berkembang menjadi perusahaan investasi besar. Selama ini Sari sengaja tidak pernah menunjukkannya kepada siapapun. Ia lalu mengenakan pakaian paling sederhana yang dimilikinya. Kemeja lengan panjang warna krem dan jilbab polos tanpa perhiasan sedikit pun. Penampilannya tetap terlihat seperti wanita biasa. Sebelum keluar rumah, Bu Rini sempat memanggil dari depan warung. Bu Sari mau kemana pagi-pagi rapi begitu? Sari tersenyum kecil sambil menggenggam map hitamnya. Ada urusan sebentar ke bank, Bu. Semoga lancar ya. Amin. Sari lalu melangkah pelan menuju jalan raya untuk memesan ojek online. Wajahnya tenang, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa hari itu akan mempertemukannya kembali dengan masa lalu yang selama ini ia hindari, dan ia sama sekali tidak menyangka pertemuan itu akan mengubah hidup banyak orang di bank tersebut. Mobil ojek online yang ditumpangi Sari berhenti tepat di depan gedung megah Bank Sentosa Pusat. Bangunan tinggi dengan dinding kaca mengilap itu berdiri angkuh di tengah kawasan bisnis kota Bandung. Para pegawai berlalu lalang dengan pakaian rapi, sementara beberapa mobil mewah keluar masuk area parkir khusus direksi. Sari turun perlahan sambil merapikan jilbab polosnya. Di tangannya hanya ada tas sederhana dan map hitam yang sejak tadi ia peluk erat. Penampilannya sangat kontras dibanding orang-orang di sekitar gedung itu. Beberapa satpam bahkan sempat memperhatikannya dengan tatapan heran. "Bu, mau kemana?" tanya salah satu satpam sambil menahan langkahnya. "Saya ada rapat di dalam," jawab Sari tenang. Satpam itu melirik dari ujung kepala sampai kaki. "Rapat apa, Bu?" "Rapat pemegang saham." Kalimat itu membuat dua satpam saling pandang sebelum akhirnya salah satu dari mereka tersenyum tipis seolah menahan tawa. "Ibu nggak salah gedung." Sari tetap tenang. "Tidak." Belum sempat percakapan berlanjut, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan lobi utama. Seorang pria turun dengan setelan jas mahal dan langkah penuh wibawa. Beberapa pegawai langsung membungkukkan badan memberi salam hormat. "Selamat pagi, Pak Direktur." "Pagi, Pak Arman." Sari yang mendengar nama itu langsung terdiam sesaat. Arman. Nama yang selama bertahun-tahun berusaha ia lupakan kini terdengar begitu dekat di telinganya. Pria itu berjalan sambil memainkan ponselnya sebelum akhirnya mengangkat wajah. Langkahnya mendadak berhenti ketika melihat sosok Sari berdiri di dekat pintu masuk. Ekspresi Arman langsung berubah. Tatapannya penuh keterkejutan sekaligus sinis. "Sari?" Sari menatap mantan suaminya dengan tenang. Waktu memang banyak mengubah. Arman, rambutnya kini tersisir rapi dengan jam tangan mahal melingkar di tangannya. Wajahnya terlihat lebih berwibawa, tetapi sorot matanya masih sama seperti dulu, penuh kesombongan. "Selamat pagi, Mas," ucap Sari pelan. Beberapa pegawai mulai memperhatikan mereka karena heran melihat direktur bank berbicara dengan wanita. Sederhana di depan gedung, Arman tersenyum tipis, tetapi bukan senyum hangat. Senyum itu justru penuh rasa merendahkan. "Kamu ngapain kesini? Saya ada urusan." Arman melirik tas lusuh yang dibawa Sari lalu tertawa kecil. "Urusan apa? Mau minta bantuan?" Sari diam beberapa detik sebelum menjawab, "Saya ada rapat." "Rapat?" Arman mengernyitkan dahi lalu menoleh ke satpam. "Kalian serius membiarkan sembarang orang masuk?" "Maaf, Pak. Ibu ini bilang mau ikut rapat pemegang saham," jawab satpam, gugup. Mendengar itu, beberapa pegawai yang berdiri di sekitar lobi mulai terkekeh pelan. Arman malah tertawa lebih jelas kali ini. "Pemegang saham?
katanya sambil menatap Sari penuh ejekan. Kamu? Sari tetap berdiri tenang meski suasana mulai tidak nyaman. Aku benar-benar nggak nyangka hidupmu jatuh sampai begini, Sar. Lanjut Arman. Dulu kamu gengsi banget sama caraku kerja. Sekarang malah datang ke bank buat cari belas kasihan. Aku tidak datang untuk meminta apapun. Lalu buat apa? Potong Arman cepat. Jangan bilang kamu mau melamar kerja di sini. Beberapa pegawai mulai tersenyum mengejek mendengar ucapan direktur mereka. Sari menarik napas pelan. Aku hanya ingin masuk karena rapat akan segera dimulai. Namun jawaban tenang itu justru membuat Arman semakin kesal. Ia merasa Sari sedang menjaga harga dirinya di depan banyak orang. Dengar ya, ucap Arman sambil mendekat sedikit. Ini bukan tempat orang sembarangan. Semua orang di gedung ini bekerja dengan standar tinggi. Bukan tempat jual tanaman seperti yang kamu lakukan sekarang. Ucapan itu membuat beberapa orang mulai berbisik-bisik. Jual tanaman? Oh, ternyata cuma pedagang bunga. Pantas penampilannya begitu. Sari mendengar semua bisikan. Itu, tetapi wajahnya tetap tenang. Arman memasukkan kedua tangan ke saku celana sambil tersenyum miring. Kamu tahu kenapa aku bisa sampai di posisi ini? Tanyanya sombong. Karena aku nggak hidup dengan mimpi kecil seperti kamu. Sari menatap Arman tanpa emosi berlebihan. Aku senang kalau hidupmu berhasil. Jawaban itu justru membuat Arman merasa seperti kalah. Ia berharap Sari terlihat sedih atau malu, tetapi mantan istrinya itu justru tampak tenang. Untuk sesaat Arman teringat masa lalu mereka. Dulu Sari selalu menjadi orang yang mendukungnya dari nol. Bahkan ketika ia gagal berkali-kali dalam karier, Sari yang menenangkan dan menyemangatinya, namun semua kenangan itu langsung ditepis Arman. Ia kini seorang direktur bank besar, sedangkan Sari hanya wanita sederhana yang berdiri di depannya dengan pakaian murah. Atau jangan-jangan... Arman kembali bicara sambil menatap tajam. Kamu sengaja datang ke sini karena tahu aku direktur di bank ini. Sari menggeleng pelan. Aku datang karena memang ada urusan penting. Urusan penting. Apa? Sari belum sempat menjawab ketika seorang pegawai wanita datang tergesa-gesa. Pak Arman, rapat direksi akan segera dimulai. Arman mengangguk singkat lalu kembali menatap Sari. Nggak usah bikin keributan di sini. Kalau butuh uang, bilang langsung. Jangan pura-pura ada rapat pemegang saham. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa kecil lagi. Namun Sari tetap tidak terpancing emosi. Aku tidak butuh uangmu, Mas. Kalimat sederhana itu membuat Arman mendadak tersinggung. Rahangnya mengeras. Aku cuma kasihan lihat hidupmu sekarang. Katanya dingin. Dulu kamu meninggalkan rumah dengan sok kuat. Nyatanya sekarang hidupmu begini. Sari menatap mantan suaminya beberapa saat sebelum berkata pelan. Tidak semua kehidupan harus dipamerkan agar terlihat berarti. Kalimat itu membuat suasana mendadak hening sesaat. Arman merasa seperti sedang disindir. Tetapi sebelum ia sempat membalas, suara dari dalam lobi terdengar memanggilnya untuk segera masuk rapat. Dengan tatapan tajam, Arman akhirnya melangkah, pergi meninggalkan Sari. Namun sebelum masuk ke lift khusus direksi, ia sempat menoleh sekali lagi. Dalam pikirannya, Sari hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah kalah oleh hidup. Sementara Sari berdiri, diam memandangi punggung mantan suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu lift emas itu. Tak ada kebencian. Di wajahnya, hanya ketenangan yang justru membuat keadaan akan segera berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Arman sama sekali. Suasana lobi Bank Sentosa mulai semakin ramai menjelang siang. Para pegawai sibuk keluar masuk membawa dokumen, sementara beberapa nasabah prioritas duduk menunggu di ruang tunggu eksklusif. Di tengah keramaian itu, Sari masih berdiri tenang di dekat meja resepsionis sambil memegang map hitamnya. Ia sebenarnya bisa saja langsung menghubungi salah satu komisaris yang mengenalnya. Namun Sari memilih menunggu dengan sabar. Baginya, tidak perlu membuat keributan hanya untuk menunjukkan siapa dirinya. Resepsionis wanita yang sejak tadi melirik penampilan Sari akhirnya bertanya dengan nada kaku. Maaf, Bu, Ibu benar ada janji rapat? Iya, jawab Sari singkat. Atas nama siapa? Sari Wijaya. Resepsionis itu mulai mengetik sesuatu di komputer. Namun belum sempat ia menyelesaikan pencarian data. Suara langkah sepatu terdengar kembali dari arah lift utama. Arman muncul lagi bersama beberapa jajaran manajer bank. Wajahnya terlihat sedikit kesal karena rapat direksi ternyata ditunda sementara menunggu salah satu komisaris datang.
Namun ketika melihat Sari masih berada di lobi, ekspresi pria itu langsung berubah dingin. "Kamu masih di sini?" tanyanya tajam. Sari menoleh pelan. "Saya memang belum selesai urusan." Beberapa manajer ikut memperhatikan Sari dengan tatapan heran. Salah satu dari mereka mendekat ke Arman sambil berbisik pelan. "Siapa dia, Pak?" Arman tersenyum sinis sebelum menjawab agak keras agar orang lain ikut mendengar. "Mantan istri saya." Ucapan itu langsung membuat suasana sekitar berubah. Beberapa pegawai mulai penasaran dan diam-diam memperhatikan. "Mantan istri?" bisik salah satu pegawai. "Yang itu." Nggak nyangka, Arman tampak menikmati perhatian orang-orang. Ia memandang Sari dari atas ke bawah tanpa rasa hormat sedikit pun. "Dia datang katanya mau ikut rapat pemegang saham," lanjut Arman sambil tertawa kecil. Beberapa manajer langsung ikut tertawa mendengar itu. "Serius, Pak?" Arman mengangguk sambil menyeringai. Mungkin sekarang dia terlalu sering nonton sinetron. Sari tetap diam. Namun sikap diam itu justru membuat Arman semakin ingin menjatuhkannya di depan banyak orang. Entah karena gengsi, entah karena ia tidak suka melihat mantan istrinya tetap terlihat tenang. "Dulu waktu masih jadi istri saya," kata Arman lagi, "dia selalu bilang hidup sederhana lebih penting daripada jabatan." Ia lalu melirik pegawai di sekitar lobi. "Makanya sekarang hidupnya ya begitu." Beberapa pegawai mulai tertawa pelan. Ada yang menutup mulut, ada juga yang terang-terangan memandang rendah Sari. Seorang manajer wanita ikut menimpali. "Bu, kalau cari bantuan sosial, mungkin bukan di sini tempatnya." Ucapan itu disambut tawa kecil beberapa orang lain. Sari menundukkan kepala sebentar, bukan karena malu, tetapi menahan dirinya agar tetap sabar. "Aku hanya ingin masuk rapat," ucapnya pelan. Arman mendekat sambil menatap tajam. "Kamu nggak dengar apa? Jangan bikin malu dirimu sendiri." "Aku tidak sedang mempermalukan siapapun." "Justru kamu mempermalukan aku," balas Arman cepat. "Orang-orang nanti pikir direktur bank punya mantan istri pengemis." Kalimat itu membuat suasana lobi mendadak lebih hening. Beberapa pegawai mulai saling pandang karena ucapan Arman terdengar terlalu kasar. Namun Arman seperti tidak peduli. Ia merasa sedang menunjukkan kekuasaan dan harga dirinya di depan bawahan. Sari perlahan mengangkat wajahnya, tatapannya tetap tenang. "Aku tidak pernah meminta apapun darimu sejak kita berpisah." "Karena kamu gengsi," potong Arman sambil tersenyum meremehkan. "Padahal hidupmu jelas susah." Sari tidak menjawab. Arman lalu mengambil segelas air mineral dari meja kecil dekat ruang tunggu. Awalnya beberapa orang mengira ia hanya ingin minum, namun pria itu justru kembali mendekati Sari dengan emosi yang mulai terlihat jelas. "Kamu tahu?" katanya pelan tetapi tajam. "Aku paling nggak suka orang yang pura-pura kuat." Sari masih diam. Dan dalam satu gerakan cepat, biur, air dalam gelas itu disiramkan langsung ke wajah dan jilbab Sari. Suara kaget langsung terdengar di seluruh lobi. Beberapa pegawai membelalak tidak percaya. Resepsionis sampai berdiri dari kursinya karena syok melihat kejadian itu. Air menetes perlahan dari wajah Sari hingga membasahi bajunya. Map hitam yang ia pegang ikut terkena cipratan. Namun yang paling mengejutkan semua orang bukan tindakan Arman, melainkan reaksi Sari. Wanita itu tidak marah, tidak berteriak, tidak menangis. Ia hanya memejamkan mata beberapa detik, sebelum perlahan mengusap air di wajahnya menggunakan sapu tangan kecil dari tasnya. Arman malah tertawa sinis. "Nah, sekarang pulang sana," katanya dingin. "Jangan datang lagi ke tempat yang bukan levelmu." Suasana menjadi sangat canggung. Bahkan beberapa pegawai yang tadi ikut tertawa kini mulai merasa tidak nyaman melihat penghinaan keterlaluan itu. Namun Arman belum berhenti. Ia menunjuk pintu keluar lobi. "Keluar sebelum saya suruh satpam mengusirmu." Sari menatap mantan suaminya cukup lama. Tatapannya tidak marah, justru penuh ketenangan yang aneh. Lalu dengan suara lembut ia berkata, "Sudah selesai?" Arman mengernyit heran. "Apa? Kalau sudah selesai menghina saya?" Sari melanjutkan sambil merapikan jilbabnya yang basah. "Sekarang tolong hubungi ruang rapat pemegang saham. Katakan Sari Wijaya sudah datang." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening total.
Arman menatap Sari beberapa detik sebelum tertawa keras. Kamu masih mau lanjut sandiwara ini? Namun kali ini, sebelum Sari menjawab, suara langkah cepat terdengar dari arah koridor utama. Seorang staf senior berlari tergesa-gesa menuju lobi dengan wajah panik. Pak Arman, katanya terengah-engah. Komisaris utama sudah datang, dan beliau sedang mencari Ibu Sari. Suasana lobi Bank Sentosa mendadak berubah tegang setelah staf senior itu menyebut nama Sari di depan semua orang. Tawa yang tadi terdengar perlahan hilang, berganti keheningan penuh kebingungan. Beberapa pegawai saling memandang seolah tidak yakin dengan apa yang baru saja mereka dengar. Arman mengernyit tajam. Apa maksudmu? Tanyanya dingin. Staf senior itu terlihat gugup. Napasnya masih terengah karena berlari dari lantai atas. Pak Komisaris Utama meminta semua peserta rapat segera masuk. Dan beliau bertanya apakah Ibu Sari sudah tiba. Tatapan semua orang langsung mengarah ke Sari yang masih berdiri dengan pakaian basah karena siraman air. Jilbabnya sedikit kusut, tetapi wajahnya tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Arman tertawa pendek sambil menggeleng. Kalian pasti salah orang. Tidak, Pak, jawab staf itu pelan. Nama yang disebut memang Ibu Sari Wijaya. Untuk pertama kalinya sejak tadi, wajah Arman terlihat sedikit berubah. Namun ia masih mencoba mempertahankan wibawanya di depan para pegawai. Ia menoleh ke arah Sari dengan tatapan curiga. Kamu sebenarnya siapa? Sari tidak langsung menjawab. Ia justru membuka tas kecilnya lalu mengeluarkan tisu untuk mengeringkan map hitam yang terkena air. Gerakannya begitu tenang hingga membuat suasana semakin aneh. Beberapa pegawai mulai merasa tidak nyaman. Mereka teringat bagaimana tadi mereka ikut menertawakan wanita itu tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Resepsionis wanita yang sebelumnya bersikap dingin kini terlihat pucat. Maaf Bu, saya tadi. Sari hanya mengangguk kecil. Tidak, apa-apa. Jawaban sederhana itu malah membuat rasa bersalah semakin terasa. Di sisi lain, Arman mulai kehilangan kendali atas situasi. Ia tidak suka melihat semua perhatian perlahan berpindah kepada Sari. Kalau memang kamu diundang rapat, katanya tajam, kenapa datang dengan penampilan seperti ini? Sari perlahan mengangkat wajahnya. Karena saya datang untuk bekerja, bukan untuk pamer. Kalimat itu membuat beberapa pegawai langsung terdiam. Nada bicara Sari tetap lembut, tetapi setiap katanya terasa menusuk tanpa perlu meninggikan suara. Arman mengepalkan tangan pelan. Ia merasa harga dirinya mulai terganggu, apalagi karena beberapa manajer kini terlihat bingung harus memihak siapa. Pak, staf senior tadi kembali bicara pelan. Rapat tidak bisa dimulai kalau Bu Sari belum masuk. Kenapa harus menunggu dia? Bentak Arman. Staf itu tampak ragu menjawab. Karena beliau termasuk pemegang saham utama. Kalimat itu seperti petir di tengah lobi. Beberapa pegawai langsung membelalak. Apa? Pemegang saham utama? Nggak mungkin. Bisik-bisik mulai terdengar di berbagai sudut ruangan. Sementara itu, Sari tetap berdiri tenang sambil merapikan map hitamnya, yang sudah cukup kering. Tak ada sedikit pun ekspresi bangga atau ingin menunjukkan kekuasaan di wajahnya. Justru ketenangan itulah yang membuat semua orang mulai merasa takut. Seorang satpam yang tadi sempat menahan Sari kini buru-buru mendekat. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu. Sari menatap satpam itu dengan senyum tipis. Bapak hanya menjalankan tugas. Jawaban itu membuat satpam semakin malu. Di tengah suasana yang kacau, Arman masih mencoba menyangkal keadaan. Ini pasti salah paham, katanya, sambil menatap staf senior. Saya direktur di sini. Saya tahu semua pemegang saham besar bank ini. Namun staf itu hanya menunduk gugup. Maaf, Pak. Data undangan rapat memang atas nama Ibu Sari Wijaya. Arman langsung menoleh cepat ke arah Sari. Dan untuk pertama kalinya hari itu, pria itu mulai benar-benar memperhatikan mantan istrinya. Ia melihat bagaimana Sari berdiri tanpa rasa takut sedikit pun. Tidak ada kegugupan, tidak ada usaha mencari pembelaan. Padahal beberapa menit sebelumnya, dirinya baru saja dipermalukan di depan banyak orang. Mendadak Arman teringat sesuatu. Dulu, setiap kali mereka menghadapi masalah besar dalam rumah tangga, Sari juga selalu setenang ini. Saat Arman bangkrut dalam bisnis pertamanya, Sari tetap tenang. Saat mereka terlilit utang, Sari juga tidak panik.
Bahkan ketika perceraian menghancurkan rumah tangga mereka, Sari hanya menangis sekali lalu memilih diam, dan sekarang ketenangan yang sama kembali muncul di depan matanya. Bedanya, kali ini justru membuat Arman merasa gelisah. "Kalau memang kamu pemegang saham," ucap Arman perlahan, "kenapa selama ini kamu tidak pernah bilang?" Sari menatapnya beberapa detik sebelum menjawab pelan, "Karena kamu tidak pernah benar-benar ingin tahu." Jawaban itu membuat Arman terdiam. Beberapa pegawai mulai menundukkan kepala karena sadar situasi sudah berbalik. Wanita yang tadi mereka hina ternyata bukan orang sembarangan. Namun yang membuat mereka semakin bingung adalah sikap Sari sendiri. Ia tidak marah, tidak membalas penghinaan. Bahkan setelah disiram air di depan banyak orang, wanita itu tetap berbicara. Dengan tenang seolah semua penghinaan tadi tidak penting baginya. Dan justru itulah yang perlahan membuat semua orang merasa kecil di hadapannya. Tak lama kemudian, suara langkah sepatu terdengar dari arah koridor VIP. Seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun berjalan cepat didampingi beberapa petinggi bank. Begitu melihat Sari di lobi, wajah pria tua itu langsung berubah kaget. "Ibu Sari," katanya keras. Semua pegawai langsung menegang. Pria itu adalah Darsono, komisaris utama Bank Sentosa. Orang paling berpengaruh di seluruh gedung itu. Namun yang membuat semua orang syok, Darsono justru berjalan cepat menghampiri Sari dengan wajah penuh hormat. "Ibu tidak apa-apa?" tanyanya cemas saat melihat pakaian Sari yang basah. Sari tersenyum kecil. "Saya baik-baik saja, Pak." Darsono lalu menatap sekitar lobi. Matanya berhenti pada Arman, lalu pada gelas kosong di lantai. Ekspresinya perlahan berubah dingin. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanyanya berat. Tak ada seorang pun yang berani langsung menjawab. Lobi Bank Sentosa mendadak sunyi setelah komisaris utama, Darsono, berdiri tepat di depan Sari. Tidak ada lagi suara tawa ataupun bisik-bisik meremehkan seperti beberapa menit sebelumnya. Semua pegawai kini terlihat tegang, terutama setelah melihat bagaimana pria paling berpengaruh di bank itu memperlakukan wanita sederhana yang tadi dihina habis-habisan. Darsono menatap pakaian Sari yang masih basah. Air masih menetes sedikit dari ujung jilbabnya ke lantai marmer lobi yang mengilap. "Ibu yakin tidak apa-apa?" tanyanya sekali lagi dengan nada penuh hormat. Sari mengangguk pelan. "Saya baik, Pak." Namun Darsono tampaknya tidak puas dengan jawaban itu. Tatapannya perlahan beralih ke gelas kosong di dekat sofa lobi, lalu berhenti pada wajah Arman yang kini mulai terlihat gugup. "Ada yang mau menjelaskan kepada saya?" Suaranya berat dan tegas. Tak ada yang langsung menjawab. Beberapa pegawai bahkan mulai menundukkan kepala karena takut ikut terseret dalam masalah besar itu. Arman mencoba tetap tenang meski jantungnya mulai berdetak tidak nyaman. "Pak, ini cuma salah paham kecil," katanya sambil tersenyum kaku. Darsono menoleh tajam. "Salah paham seperti apa sampai tamu penting bank kita berdiri dalam keadaan basah begini?" Kalimat itu membuat beberapa pegawai langsung pucat. Tamu penting. 2. Kata itu terdengar sangat jelas di telinga semua orang. Sementara Arman mulai merasa situasi benar-benar keluar dari kendalinya. "Beliau datang tanpa penjelasan jelas," ucap Arman mencoba membela diri. "Saya hanya menjalankan aturan keamanan bank." Darsono mengernyit. Menjalankan aturan dengan mempermalukan orang? Arman terdiam sesaat. Sebelum ia sempat menjawab, salah satu pegawai wanita yang sejak tadi ketakutan akhirnya bicara dengan suara gemetar. "Maaf, Pak Komisaris. Tadi, Pak." Arman menyiram air ke Ibu Sari. Kalimat itu langsung membuat suasana semakin tegang. Beberapa pegawai lain menutup mata pelan, seolah tidak sanggup melihat apa yang akan terjadi berikutnya. Darsono mematung beberapa detik, tatapannya perlahan. Kembali mengarah pada Arman. "Kamu melakukan itu?" tanyanya dingin. Arman mencoba menjawab santai meski wajahnya mulai pucat. "Saya cuma emosi sesaat, Pak. Saya tidak tahu kalau dia..." "Dia?" potong Darsono tajam. "Kamu bahkan tidak pantas menyebut nama beliau sembarangan setelah perlakuanmu tadi." Kalimat itu seperti tamparan keras di depan seluruh pegawai. Arman langsung merasa harga dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Selama ini ia dikenal sebagai direktur muda yang paling disegani di Bank Sentosa. Semua pegawai menghormatinya. Semua keputusan besar cabang pusat hampir selalu ada di tangannya. Namun kini, di depan banyak orang,
Ia justru ditegur habis-habisan oleh komisaris utama karena seorang wanita yang selama ini ia anggap tidak berarti, Darsono, lalu menghela napas panjang sebelum menatap Sari dengan penuh rasa tidak enak. Saya benar-benar minta maaf atas kejadian ini, Bu Sari. Sari hanya tersenyum tipis. Tidak perlu dibesar-besarkan, Pak. Justru jawaban tenang itu membuat beberapa pegawai semakin merasa malu. Jika berada di posisi Sari, mungkin banyak orang sudah marah besar sejak tadi. Tetapi wanita itu sama sekali tidak menunjukkan dendam ataupun emosi berlebihan. Darsono menggeleng pelan. Tidak, Bu. Ini harus diselesaikan. Apa yang terjadi hari ini mencoreng nama bank. Kemudian ia menoleh ke seluruh pegawai di lobi. Saya ingin semua orang di sini tahu satu hal. Suasana langsung makin hening. Tak ada yang berani bergerak sedikit pun. Darsono melangkah pelan ke samping Sari, lalu berkata dengan suara tegas yang terdengar ke seluruh ruangan. Ibu Sari Wijaya bukan tamu biasa. Ia berhenti sesaat, memastikan semua orang mendengarkan. Beliau adalah salah satu pemilik terbesar Bank Sentosa. Beberapa pegawai langsung membelalak. Ada yang refleks menutup mulut. Ada yang menatap Sari dengan wajah tidak percaya. Sementara Arman berdiri membeku seperti kehilangan pijakan. Darsono melanjutkan. Kalau bukan karena investasi perusahaan milik beliau beberapa tahun lalu, banyak cabang bank ini tidak akan pernah berdiri. Setiap kalimat yang keluar dari mulut komisaris utama, itu terasa seperti pukulan telak bagi semua orang yang tadi menghina Sari. Resepsionis wanita mulai berkaca-kaca karena takut. Satpam yang tadi menahan Sari bahkan tidak berani mengangkat kepala. Lagi. Namun yang paling terpukul adalah Arman. Pikirannya mulai kacau. Ia mencoba mengingat kembali semua hal tentang mantan istrinya, tentang keluarga Sari, tentang kehidupannya dulu, dan perlahan ia sadar. Selama menikah, ia memang tidak pernah benar-benar peduli pada kehidupan Sari sebelum mengenalnya. Ia terlalu sibuk mengejar ambisi dan karier, sampai tidak pernah bertanya lebih jauh tentang bisnis keluarga mantan istrinya. Yang ia tahu hanya satu. Sari selalu hidup sederhana, karena itu Arman mengira wanita itu tidak punya apa-apa. Kini kenyataan di depannya justru menghancurkan semua kesombongannya sendiri. Ini tidak mungkin, ucap Arman lirih. Darsono menatapnya dingin. Yang tidak mungkin adalah bagaimana seorang direktur bank bisa menghina salah satu pemegang saham terbesar di depan umum. Kalimat itu membuat napas Arman terasa berat. Beberapa manajer yang tadi ikut tertawa kini mulai menjaga jarak darinya. Tidak ada lagi yang berani membela. Sementara Sari tetap berdiri tenang seolah semua pengakuan besar itu bukan sesuatu yang penting untuk dipamerkan. Darsono kemudian berkata pelan, kepada Sari, ruang rapat sudah siap, Bu. Semua pemegang saham utama menunggu kedatangan Ibu. Sari mengangguk kecil, baik Pak. Namun sebelum melangkah, ia sempat menoleh ke arah Arman. Tatapannya datar, tidak marah, tidak sombong. Justru ketenangan itu membuat Arman semakin merasa kecil. Untuk pertama kalinya sejak menjadi direktur, Arman merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Takut kehilangan segalanya. Ruang rapat utama Bank Sentosa berada di lantai paling atas gedung pusat. Ruangan itu biasanya hanya diisi para petinggi perusahaan, pemegang saham utama, dan orang-orang dengan pengaruh besar di dunia bisnis. Meja panjang dari kayu mahoni membentang di tengah ruangan, sementara layar besar menampilkan laporan perkembangan bank selama beberapa tahun terakhir. Saat pintu rapat terbuka dan Sari masuk bersama komisaris utama Darsono, seluruh peserta rapat langsung berdiri menyambut. Selamat pagi Bu Sari, senang akhirnya Ibu datang. Beberapa pria berjas mahal bahkan menyalami Sari dengan penuh hormat. Pemandangan itu membuat Arman yang berdiri di belakang pintu masuk merasa tubuhnya lemas. Ia mengenal semua orang di ruangan itu. Mereka adalah investor besar, komisaris senior, dan pemilik modal yang selama ini hanya bisa ia hormati dari jauh. Bahkan beberapa di antara mereka jarang hadir langsung, kecuali untuk keputusan sangat penting. Namun sekarang, orang-orang itu justru memperlakukan Sari dengan penghormatan luar biasa. Sari sendiri tetap terlihat sederhana. Ia duduk di kursinya tanpa menunjukkan kesan ingin dipuja. Map hitam yang tadi terkena air kini diletakkan perlahan di atas meja rapat. Salah satu komisaris senior menatap pakaian Sari yang masih sedikit basah, lalu bertanya khawatir, "Ibu yakin baik-baik saja?" Sari tersenyum tipis. "Tidak masalah,
Namun Darsono terlihat belum bisa menahan emosinya. "Saya tetap menganggap kejadian tadi sangat memalukan bagi bank ini," katanya tegas sambil melirik Arman yang masih berdiri kaku di sudut ruangan. Suasana langsung menjadi dingin. Arman merasa semua mata memandang ke arahnya. Untuk pertama kali dalam kariernya, ia merasa seperti orang paling kecil di ruangan itu. Salah satu investor tua mengernyitkan dahi. "Memangnya apa yang terjadi?" Darsono menarik napas panjang sebelum menjawab. Direktur cabang pusat mempermalukan Ibu Sari di lobi dan menyiram beliau dengan air di depan pegawai serta nasabah. Ruangan mendadak hening total. Beberapa peserta rapat terlihat kaget. "Apa? Disiram? Air? Siapa yang melakukan itu?" Darsono menoleh dingin ke arah Arman. "Dia." Semua tatapan langsung tertuju pada Arman. Pria itu mencoba bicara, tetapi tenggorokannya terasa kering. Saya tidak tahu kalau beliau..." "Justru itu masalahnya," potong salah satu komisaris tajam. "Kamu memperlakukan seseorang berdasarkan penampilannya." Arman langsung terdiam. Tak ada lagi kalimat pembelaan yang bisa keluar. Di tengah suasana itu, Sari justru membuka suara dengan tenang. "Saya tidak ingin masalah pribadi mengganggu rapat hari ini." Nada suaranya lembut, tetapi cukup membuat ruangan kembali tenang. Namun salah satu investor senior menggeleng pelan. "Bu Sari terlalu baik." Pria tua itu lalu menatap peserta rapat lain sebelum berkata, "Mungkin sebagian orang di ruangan ini masih belum benar-benar tahu siapa Ibu Sari sebenarnya." Arman perlahan mengangkat wajah. Dadanya mulai terasa tidak nyaman. Investor senior itu melanjutkan, 5 tahun lalu, saat Bank Sentosa hampir gagal membuka ekspansi nasional. Karena kekurangan modal, perusahaan investasi Wijaya Group datang, membantu. Beberapa peserta rapat mengangguk pelan mengingat masa sulit itu. Dana yang menyelamatkan bank ini sebagian besar berasal dari keputusan langsung Ibu Sari. Kalimat itu membuat Arman membeku. Wijaya Group. Nama perusahaan itu sangat terkenal di dunia investasi dan properti. Bahkan nilainya jauh lebih besar dibanding Bank Sentosa sendiri. Dan selama ini, Sari tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu. Sebelum ayah beliau meninggal, lanjut investor itu, seluruh kepemilikan saham keluarga diserahkan kepada Ibu Sari karena beliau dianggap paling mampu menjaga perusahaan. Beberapa peserta rapat mulai menatap Sari penuh hormat. Total saham milik Ibu Sari di Bank Sentosa saat ini mencapai 40%. Kalimat itu seperti menghantam kepala. Arman keras-keras, 40%. Jumlah itu bukan sekadar investasi biasa. Itu berarti Sari adalah pemilik saham terbesar di bank tersebut. Secara tidak langsung, bahkan jabatan direktur yang selama ini dibanggakan Arman berdiri di bawah kekuasaan wanita yang tadi ia hina di lobi. Tubuh Arman terasa dingin, pikirannya mulai dipenuhi kilasan masa lalu. Ia teringat bagaimana dulu Sari hidup sederhana selama menikah dengannya. Tidak pernah memakai barang mewah berlebihan, tidak pernah membanggakan keluarganya. Bahkan saat Arman sibuk mengejar relasi bisnis, Sari lebih suka menghabiskan waktu di rumah. Karena itulah Arman menganggap istrinya tidak punya ambisi besar. Padahal kenyataannya, Sari hanya tidak suka memamerkan kekayaan. Dan Arman terlalu sombong. Untuk menyadarinya, kenapa kamu tidak pernah bilang? Suara Arman akhirnya keluar pelan. Ruangan menjadi sunyi. Sari menatap mantan suaminya beberapa detik sebelum menjawab tenang. Karena sejak awal kamu menikahiku, bukan untuk mengenalku. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada kemarahan Arman. Langsung menunduk, ia teringat bagaimana dulu dirinya selalu sibuk membicarakan jabatan, proyek, dan relasi penting. Sementara ketika Sari mencoba bercerita tentang keluarganya atau bisnis ayahnya, ia sering tidak benar-benar mendengarkan. Baginya waktu itu, yang penting hanyalah dirinya sendiri. Kini semua kesombongan itu runtuh dalam hitungan menit. Salah satu komisaris lain membuka dokumen di depannya lalu berkata, selain sebagai pemegang saham terbesar, Bu Sari juga termasuk investor paling konsisten selama 5 tahun terakhir. Bahkan dividen beliau hampir selalu diputar kembali untuk pengembangan bank. Tambah yang lain, Arman perlahan menutup matanya sesaat. Ia merasa seperti orang bodoh terbesar di ruangan itu. Wanita yang dulu ia hina karena dianggap tidak punya mimpi besar,
Ternyata selama ini diam-diam menjadi salah satu orang paling berpengaruh di tempat ia bekerja. Dan yang paling menyakitkan bagi Arman bukan soal kekayaan atau saham itu, melainkan kenyataan bahwa Sari tidak pernah sekalipun menggunakan kekuasaannya untuk merendahkan dirinya. Sementara dirinya baru mendapat sedikit jabatan saja sudah lupa cara menghargai orang lain. Suasana ruang rapat masih terasa dingin setelah fakta tentang identitas asli Sari terbongkar. Tidak ada lagi wajah santai ataupun obrolan ringan di antara para petinggi bank. Semua perhatian kini tertuju pada Arman yang berdiri kaku di dekat ujung meja rapat dengan wajah pucat. Untuk pertama kalinya sejak menjadi direktur, Arman merasa napasnya begitu berat. Jas mahal yang biasanya membuatnya tampak penuh wibawa, kini justru terasa menyesakkan di tubuhnya sendiri. Ia menatap Sari yang duduk tenang di kursi pemegang saham utama. Wanita itu tetap sederhana seperti dulu. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada sikap sombong, bahkan nada bicaranya masih sama lembutnya. Namun justru kesederhanaan itulah yang sekarang menghancurkan harga diri Arman sedikit demi sedikit. Ia mulai sadar, selama ini dirinya benar-benar tidak pernah mengenal mantan istrinya sendiri. Salah satu komisaris senior membuka laporan di depannya lalu berkata, "Dingin, Pak Arman, apa benar Anda menyiram Ibu Sari di lobi?" Arman menelan ludah, puluhan mata menatapnya menunggu jawaban. Ia mencoba tersenyum tipis meski jelas terlihat gugup. "Saya hanya terbawa emosi sesaat." "Emosi karena apa?" tanya komisaris lain tajam. Arman terdiam. Ia tidak mungkin menjawab jujur bahwa dirinya malu memiliki mantan istri berpenampilan sederhana. Karena sekarang alasan itu justru terdengar sangat memalukan. "Saya tidak tahu beliau pemegang saham utama," jawabnya akhirnya. Namun jawaban itu justru membuat beberapa orang menggeleng kecewa. "Kalau bukan pemegang saham, memangnya boleh dipermalukan seperti itu?" sahut seorang investor tua dengan nada dingin. Ruangan kembali hening. Arman merasa seperti terpojok tanpa jalan keluar. Sementara di sisi lain, Sari tetap duduk tenang sambil membuka dokumen rapat seolah tidak ingin memperpanjang masalah. Sikap itu malah membuat Arman semakin panik. Karena ia tahu, orang yang benar-benar punya kekuasaan seringkali tidak perlu berteriak untuk menghancurkan seseorang. Darsono lalu bersandar di kursinya sambil menatap Arman tajam. "Saya sangat kecewa." 4 kata itu terdengar lebih menakutkan daripada bentakan. "Kamu tahu kenapa saya dulu mendukung pengangkatanmu jadi direktur?" lanjut Darsono. "Karena saya pikir kamu punya kemampuan memimpin." Arman menunduk pelan. "Tapi hari ini saya justru melihat seseorang yang mabuk jabatan." Kalimat itu membuat dada Arman terasa sesak. Beberapa manajer yang dulu selalu mendekatinya kini memilih diam tanpa berani membela sedikit pun. Bahkan ada yang sengaja menghindari kontak mata dengannya. Arman mulai menyadari sesuatu yang pahit. Semua penghormatan yang selama ini ia terima ternyata sangat rapuh. Saat ia berada di atas, semua orang mendukungnya. Namun ketika posisinya mulai goyah, tak satu pun benar-benar berdiri di sampingnya. Ia kembali melirik Sari. Dalam benaknya mulai muncul penyesalan yang perlahan berubah menjadi ketakutan. Andai dulu ia tidak meremehkan Sari. Andai dulu ia mau mendengarkan istrinya. Andai dulu ia tidak terlalu sibuk mengejar gengsi. Mungkin hidupnya tidak akan berada di titik seperti sekarang. Namun semuanya sudah terlambat. Salah satu investor senior kemudian berkata, "Pelan, menurut saya, masalah ini bukan sekadar persoalan pribadi." Peserta rapat lain mulai memperhatikan. Seorang direktur bank yang mempermalukan orang di depan umum menunjukkan kegagalan dalam etika kepemimpinan. Beberapa kepala mengangguk setuju. Arman langsung mengangkat wajah cepat. "Pak, saya masih bisa menjelaskan. Yang kami lihat tadi bukan salah bicara," potong investor itu dingin. "Itu cerminan karakter." Kalimat itu seperti pukulan telak terakhir. Arman merasa tangannya mulai dingin. Ia sadar pembicaraan di ruangan ini sudah mengarah ke sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar permintaan maaf. Jabatannya mulai terancam, dan semua itu terjadi hanya dalam satu pagi. Tak lama kemudian, seorang sekretaris masuk membawa beberapa dokumen tambahan. Saat melewati Arman, pria muda itu bahkan terlihat canggung seperti takut terlalu dekat dengannya. Hal kecil itu langsung menusuk harga diri Arman.
Dulu semua pegawai berebut mencari perhatian dan pujian darinya. Kini orang-orang mulai menjaga jarak. Perlahan, ia mulai merasakan bagaimana rasanya jatuh dari tempat tinggi. Darsono kemudian membuka suara lagi. Sebelum rapat utama dimulai, saya ingin mendengar langsung dari Ibu Sari. Semua mata langsung tertuju pada Sari. Wanita itu menutup map hitamnya perlahan, lalu berkata dengan suara tenang, "Saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan siapapun." Arman langsung mengangkat wajah. Untuk sesaat muncul harapan kecil di matanya. Namun Sari melanjutkan, "Tapi saya percaya jabatan adalah amanah, dan orang yang tidak mampu menghargai manusia lain tidak seharusnya memimpin terlalu tinggi." Kalimat itu membuat ruangan kembali sunyi. Tidak ada nada marah dalam ucapan Sari. Tidak ada hinaan, tetapi justru ketenangan itu terasa jauh lebih menusuk. Arman menatap mantan istrinya tanpa mampu berkata apa-apa. Ia tiba-tiba teringat satu kejadian bertahun-tahun lalu. Saat masih berjuang dari bawah, pernah suatu malam Arman pulang dengan emosi karena diremehkan atasannya. Waktu itu Sari yang menenangkan dirinya. "Kalau suatu hari kamu jadi orang besar," kata Sari dulu sambil menyiapkan teh hangat, "jangan pernah membuat orang lain merasakan sakit yang sama." Dan hari ini, Arman baru sadar dirinya telah menjadi sosok yang dulu paling ia benci. Bedanya, sekarang tidak ada lagi Sari yang berdiri di sampingnya untuk mengingatkan. Karena wanita itu kini justru menjadi orang yang paling terluka oleh kesombongannya sendiri. Ruang rapat utama Bank Sentosa terasa semakin sunyi setelah ucapan Sari terakhir. Tak ada satupun orang yang berani memotong pembicaraan. Bahkan suara pendingin ruangan terdengar jelas di tengah ketegangan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Arman duduk perlahan di kursinya dengan wajah pucat. Tidak ada lagi aura percaya diri yang biasa melekat pada dirinya. Tangannya saling menggenggam di bawah meja, mencoba menahan kegelisahan yang sejak tadi terus menghantam pikirannya. Sementara itu, Sari tetap duduk tenang di kursi pemegang saham utama. Wanita itu terlihat begitu sederhana di tengah para petinggi bank yang mengenakan jas mahal. Namun justru dialah satu-satunya orang di ruangan itu yang tampak benar-benar tenang. Darsono membuka beberapa dokumen di depannya sebelum akhirnya berkata, "Serius, karena kejadian ini menyangkut etika pimpinan perusahaan, saya rasa kita perlu mengambil keputusan sekarang juga." Beberapa komisaris langsung mengangguk setuju. Arman refleks mengangkat wajah. "Pak, saya siap meminta maaf," katanya cepat. "Saya mengakui kesalahan saya, namun tidak ada lagi yang terlihat benar-benar tersentuh oleh ucapan itu. Permintaan maaf Arman terdengar terlambat. Salah satu komisaris senior menatapnya dingin. Masalahnya bukan hanya soal meminta maaf." Pria tua itu lalu melanjutkan, "Direktur adalah wajah perusahaan. Apa yang Anda lakukan tadi mencoreng nama bank di depan pegawai dan nasabah." Arman menunduk lagi. Dadanya mulai dipenuhi rasa takut yang semakin nyata. Ia tahu rapat ini bisa menentukan akhir karirnya. Beberapa tahun membangun reputasi, bertahun-tahun mengejar jabatan. Semuanya kini berada di ujung kehancuran karena kesombongannya sendiri. Darsono kemudian menoleh kepada Sari. "Sebagai pemegang saham terbesar, kami ingin mendengar keputusan Ibu." Semua mata langsung tertuju pada Sari. Bahkan Arman ikut menatap mantan istrinya dengan penuh harap dan ketakutan sekaligus. Ruangan menjadi sangat hening. Sari terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berbicara pelan. "Sejak awal saya tidak pernah berniat membawa masalah pribadi ke dalam perusahaan." Nada suaranya tetap lembut seperti biasa. Namun setiap kata yang keluar terdengar sangat jelas di seluruh ruangan. "Saya juga tidak ingin keputusan diambil karena emosi." Arman perlahan mengangkat kepala. Ada sedikit harapan di wajahnya. Namun Sari melanjutkan, "Tapi apa yang terjadi hari ini bukan sekadar masalah pribadi antara saya dan Pak Arman." Tatapan Sari perlahan beralih ke seluruh peserta rapat. "Yang saya lihat tadi adalah bagaimana seseorang memperlakukan orang lain berdasarkan penampilan dan kedudukan." Ruangan kembali hening. Beberapa komisaris mulai mengangguk pelan. "Kalau seorang pemimpin sudah kehilangan rasa hormat terhadap manusia lain," lanjut Sari, "maka cepat atau lambat dia juga akan merusak tempat yang dipimpinnya." Kalimat itu terasa seperti pukulan terakhir bagi Arman. Ia menundukkan kepala semakin dalam.
Tak ada lagi pembelaan yang bisa ia ucapkan. Sari lalu menarik napas pelan sebelum akhirnya mengucapkan keputusan yang membuat seluruh ruangan menegang. Saya meminta dilakukan evaluasi jabatan terhadap Pak Arman sebagai Direktur Cabang Pusat. Kalimat itu langsung membuat beberapa orang saling pandang. Arman mematung, wajahnya perlahan kehilangan warna. Sementara Sari melanjutkan dengan nada tetap tenang. Sampai proses evaluasi selesai, saya meminta beliau dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Sunyi, benar-benar sunyi. Tak ada satupun orang yang berani bicara beberapa detik setelah keputusan itu keluar. Bahkan suara napas Arman terdengar berat di tengah keheningan ruangan. Pria itu menatap Sari dengan mata penuh keterkejutan. Maksud, kamu, aku diberhentikan? Suaranya pelan dan gemetar. Sari menatap mantan suaminya tanpa kebencian. Ini bukan balas dendam. Lalu apa? Tanya Arman lirih. Konsekuensi. Satu kata itu langsung membungkam seluruh ruangan. Tidak ada bentakan, tidak ada penghinaan. Tetapi, jawaban Sari terasa jauh lebih berat daripada kemarahan. Darsono akhirnya mengangguk tegas. Saya setuju. Saya juga, sahut komisaris lain. Satu persatu tangan mulai terangkat menyetujui keputusan tersebut. Arman menatap sekeliling dengan putus asa. Orang-orang yang dulu selalu mendukungnya kini justru ikut menyetujui penonaktifannya. Tak ada satupun yang membela. Dan untuk pertama kalinya, Arman benar-benar merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya di depan mata. Sekretaris rapat kemudian mencatat keputusan resmi perusahaan. Mulai hari ini, Saudara Arman Prasetyo dinonaktifkan sementara dari jabatan Direktur Cabang Pusat Bank Sentosa sampai evaluasi etik selesai dilakukan. Kalimat formal itu terdengar seperti akhir dari semua kebanggaan yang selama ini dibangun. Arman pria itu terduduk lemas di kursinya. Pikirannya kosong. Ia teringat bagaimana tadi pagi dirinya berjalan masuk ke gedung bank dengan penuh kesombongan. Semua orang memberi hormat, semua pegawai memandang kagum. Namun hanya dalam beberapa jam, semuanya berubah total. Dan yang paling menghancurkan dirinya adalah kenyataan bahwa orang yang menjatuhkannya bukan musuh, melainkan wanita yang dulu pernah mencintainya dengan tulus. Setelah keputusan selesai dibacakan, Sari perlahan berdiri dari kursinya. Semua orang ikut berdiri menghormati. Namun sebelum meninggalkan ruangan, Sari sempat berhenti sejenak di dekat Arman yang masih terduduk diam. Dengan suara pelan yang hanya cukup terdengar di sekitar mereka, Sari berkata, "Dulu aku pernah percaya kamu akan jadi orang besar." Arman perlahan mengangkat wajahnya yang penuh penyesalan. Tapi ternyata jabatan membuatmu lupa menjadi manusia. Kalimat itu membuat Arman menutup matanya pelan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria itu merasa benar-benar kalah. Hujan turun pelan di luar gedung Bank Sentosa saat rapat pemegang saham akhirnya selesai. Langit sore tampak gelap, seolah ikut membawa suasana berat yang sejak tadi memenuhi hati banyak orang di dalam gedung itu. Para pegawai berdiri berkelompok di lobi sambil berbisik pelan membicarakan kejadian yang baru saja mengguncang seluruh kantor. Tidak ada lagi wajah sombong ataupun tawa meremehkan seperti pagi tadi. Kini yang tersisa hanyalah rasa malu dan takut. Sementara itu, Arman masih duduk sendirian di ruang kerjanya, yang sebentar lagi bukan lagi miliknya. Jas mahal yang biasa membuatnya merasa paling hebat kini tergeletak begitu saja di sofa. Dasi di lehernya sudah longgar. Rambutnya berantakan. Tatapannya kosong memandangi lampu kota dari balik jendela kaca besar. Untuk pertama kali setelah bertahun-tahun mengejar jabatan, Arman merasa hidupnya benar-benar runtuh. Di atas meja kerjanya masih tergeletak papan nama bertuliskan Arman Prasetyo, Direktur Cabang Pusat. Namun kini tulisan itu justru terasa seperti ejekan. Ia perlahan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pikirannya dipenuhi penyesalan yang datang terlambat. Ia teringat semua perlakuannya kepada Sari selama ini. Tentang bagaimana dulu ia sering meremehkan kesederhanaan istrinya. Tentang bagaimana ia menganggap uang dan jabatan lebih penting daripada ketulusan. Dan yang paling menghancurkan dirinya adalah kenyataan bahwa wanita yang tadi ia hina ternyata tidak pernah berubah sejak dulu. Sari tetap sama, tetap tenang, tetap rendah hati. Sementara dirinya berubah menjadi orang yang bahkan tidak lagi ia kenali. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat Arman perlahan mengangkat kepala. Pintu ruangannya terbuka pelan.
Sari berdiri di sana, masih dengan pakaian sederhana yang tadi sempat basah karena ulahnya sendiri. Arman langsung berdiri refleks, wajahnya penuh rasa malu. Suaranya tercekat. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Sari masuk perlahan lalu berdiri beberapa langkah dari meja kerja itu. Ruangan menjadi hening. Arman menunduk dalam. Untuk pertama kalinya sejak mereka bercerai, pria itu tidak lagi berbicara dengan ego ataupun kesombongan. Hanya penyesalan. Aku salah, Sar, katanya lirih. Aku benar-benar salah. Sari diam mendengarkan. Aku terlalu sibuk mengejar penghormatan dari orang lain sampai lupa menghargai orang yang pernah selalu ada buat aku. Suara Arman mulai bergetar. Aku pikir jabatan bisa membuat semua orang memandangku tinggi. Tapi hari ini aku sadar, aku justru kehilangan diriku sendiri. Matanya mulai memerah. Aku malu sama diriku sendiri. Sari menatap mantan suaminya cukup lama. Tatapannya tidak penuh kebencian, justru terlihat tenang seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan masa lalu. Aku tidak pernah membencimu, Mas, ucapnya pelan. Arman perlahan mengangkat wajah. Tapi aku kecewa. Kalimat sederhana itu terasa jauh lebih menyakitkan daripada amarah. Aku pernah percaya kamu akan jadi pemimpin yang baik, lanjut Sari. Karena dulu kamu tahu rasanya diremehkan. Arman menunduk lagi. Tapi saat kamu berada di atas, kamu malah melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tak ada bantahan. Karena semua itu memang benar. Sari kemudian melangkah mendekati jendela besar ruangan itu. Ia memandang hujan di luar sambil berkata, pelan. Hidup itu aneh, Mas. Arman terdiam mendengarkan. Kadang saat kita susah, kita berjanji tidak akan menyakiti siapapun kalau suatu hari berhasil. Sari tersenyum tipis. Tapi banyak orang lupa janji itu, begitu mereka merasa lebih tinggi dari orang lain. Suasana kembali hening. Hanya suara hujan yang terdengar pelan di luar gedung. Arman merasakan dadanya sesak. Aku menyesal, katanya lirih. Kalau saja waktu bisa diulang, Sari perlahan menggeleng. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Kalimat itu membuat Arman menutup matanya pelan. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. Selama ini ia selalu merasa dirinya kuat. Namun hari itu, semua kesombongan yang ia bangun runtuh dalam satu waktu. Dan yang tersisa hanyalah seorang pria yang sadar bahwa dirinya telah kehilangan banyak hal berharga karena ego. Sari lalu mengambil tas kecilnya dan bersiap pergi. Namun sebelum keluar ruangan, ia berhenti sejenak. Jabatan bisa dicari lagi, katanya pelan tanpa menoleh. Tapi kalau manusia kehilangan hati dan rasa hormat kepada orang lain, itu yang paling sulit diperbaiki. Setelah mengatakan itu, Sari melangkah keluar meninggalkan ruangan. Arman hanya bisa diam memandangi pintu yang perlahan tertutup. Ia tahu, hari itu bukan hanya akhir dari jabatannya, tetapi juga awal dari pelajaran terbesar dalam hidupnya. Sementara di luar gedung, Sari berjalan perlahan melewati lobi Bank Sentosa. Para pegawai yang tadi sempat meremehkannya kini menundukkan kepala penuh hormat. Namun Sari tidak terlihat bangga sedikit pun. Ia hanya tersenyum kecil lalu berjalan keluar menuju hujan sore yang mulai reda. Karena bagi Sari, kemenangan terbesar bukanlah saat berhasil membalas penghinaan, melainkan saat tetap menjadi manusia baik meski pernah disakiti. Dan sejak hari itu, kisah tentang seorang wanita sederhana yang ternyata pemilik 40% saham bank menyebar kemana-mana. Bukan karena kekayaannya, tetapi karena pelajaran hidup yang ditinggalkannya. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilan, karena kesombongan seringkali membutakan manusia dari kebenaran yang paling dekat di hadapannya.